Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku, sebelum kita mulai pelajaran, Bapak ingin tahu siapa di antara kalian yang tidak bisa mengikuti pelajaran hari ini? Ya, siapa saja? Oh ya, kenapa tidak bisa masuk? Oh, sakit. Ya, semoga Ahmad Irfan cepat sembuh ya dari sakitnya. Baik, kita mulai pelajaran kita dengan pembacaan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Liridhoillah wa li syafaati rasulih sayyulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik anak-anakku sekalian, kita pada pertemuan kali ini akan mempelajari tentang sifat pemurah atau sifat dermawan dan menjauhi sifat kikir, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengetahui apa arti itu sifat pemurah dan apa arti dari sifat kikir. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang isi dan kandungan ayat Al-Quran surat Al-Lail ayat 1 sampai 11 dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang didapat dari Abi Hurairah dan Jabir tentang sifat kikir dan sifat dermawan. Baiklah anak-anakku sekalian, kita simak dulu penjelasan tentang surat Al-Lail dari ayat 1 sampai 11, kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang didapat dari Abu Hurairah tentang sedekah, yaitu mana qasat sadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi afwin illa izza wa ma tawadda'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Kemudian hadis tentang zikir yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, maksud saya yang diriwayatkan dari Imam Muslim, didapat dari Jabir radhiyallahu anhu, yang isinya tentang menjauhi sifat kikir, dikarenakan sifat kikir akan mengakibatkan pada kebahayaan. Namun kita simak ya dulu videonya. Tugas kalian selama menyimak video, nanti kalian akan membuat catatan, di mana nanti itu akan menjadi bahan diskusi kelompok kalian. Nanti akan saya bagikan tugas-tugas melalui LKPD yang ada di meja kalian masing-masing. Oke, setelah menyimak video tadi, dalam penjelasan tadi ada 3 macam cara dalam memberikan harta, di mana di situ ada sedekah, kemudian zakat, dan ada infak. Tugas kalian setelah menyimak tadi, saya akan membuat 4 kelompok, di mana kelompok pertama akan berdiskusi dengan tema zakat. Kelompok yang kedua akan berdiskusi dengan tema sedekah. Kemudian kelompok yang ketiga akan berdiskusi dengan tema infak, dan kelompok yang terakhir akan berdiskusi tentang bahaya atau dampak negatif yang didapatkan oleh orang yang memiliki sifat kikir. Untuk pembagian kelompok, saya akan menunjuk kalian satu persatu dengan angka. Kemudian yang terkena angka 1 maka nanti akan menjadi kelompok 1, kalau angka 2 akan menjadi kelompok 2, dan seterusnya. Jadi 1, 2, 3, 4, nah itu kelompok 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 ya. Yang
kena tunjuk angka 1 silahkan angkat tangan dan membuat lingkaran di sebelah kanan Bapak. Kemudian yang angka 2 di sebelah kiri Bapak, dan yang 3 itu di belakang, dan 4 yang di belakang. Jadi dalam kelompok itu harus ada notulen. Nah, jadi kalian tentukan siapa yang menjadi notulen, siapa yang akan menjadi tim ahli. Nanti setelah kalian selesai diskusi, akan mempresentasikan hasil diskusi kalian ke tiap-tiap grup. Jadi tiap-tiap kelompok nanti akan menanyakan apa yang tidak dipahami. Jadi tim ahlinya nanti akan mempresentasikan yang didiskusikan, dan kalian harus bertanggung jawab atas hasil diskusi kalian. Baik, diskusinya tadi sudah bagus, sudah terarah. Kalian bisa memecahkan masalah yang ada, apa yang dimaksud sedekah, kemudian apa yang dimaksud zakat, kemudian apa yang dimaksud infak, dan kemudian kepada siapa sedekah diberikan dan kepada siapa zakat diberikan. Kemudian juga kalian bisa memecahkan masalah untuk manfaat dari bersifat dermawan, dan juga bahaya atau dampak negatif dari memiliki sifat kikir atau bakhil. Jadi Bapak dapat ambil kesimpulan lagi, zakat itu adalah nama untuk harta tertentu diberikan bagi orang tertentu dengan cara tertentu. Jadi zakat itu hukumnya wajib, beda halnya dengan sedekah dan infak. Jadi kalau zakat itu mesti wajib, caranya tertentu, waktunya tertentu, kemudian harta yang dikeluarkan itu juga ditentukan oleh hukum Islam. Kalau sedekah dan infak ini tidak ada ketentuan dalam memberikan harta, berapa banyak yang mau diinfakkan, kapan harus berinfak, kepada siapa harus berinfak. Dalam Al-Quran dijelaskan, wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Juga dijelaskan dalam Al-Quran tentang infak, yas'alunaka madza yunfikun qul falil walidaini wal aqrabun. Bagaimana cara berinfak? Berinfak itu tidak usah, bersedekah itu tidak usah digembar-gemborkan ya, lebih bagus dirahasiakan. Dan infak itu diberikan kepada yang lebih dekat. Falil walidaini, orang tua dulu, kemudian kerabat, itu juga mendapat pahala ketika kita memberikan uang kepada, misalkan uang apapun, kepada orang tua kita, kepada keluarga kita, itu juga mendapat pahala. Sehingga ada istilah orang mencari nafkah. Itu mencari nafkah itu juga ibadah, mendapat pahala karena diberikan kepada keluarganya. Jadi kalau sedekah ini lebih luas lagi, lebih luas dari infak. Jadi kalau infak itu mesti yang diberikan berupa harta, tapi kalau sedekah ini lebih luas lagi. Kita senyum saja kalau tidak punya harta, itu sudah sedekah. Tabassamuka li ahika shadaqatun. Senyummu untuk saudaramu itu juga sedekah. Jadi tidak harus kita memberi harta. Kalau tidak punya ya cukup senyum. Bapak ingin tahu siapa di antara kalian yang Jumat kemarin sudah bersedekah di masjid. Kan ada kotak amal tuh di masjid. Jadi Bapak ingin tahu, coba siapa ngajung tangan. Oh bagus, sudah sedekah ya. Gak apa-apa, sedekah itu meskipun sedikit, yang penting ikhlas. Apalagi banyak ikhlas itu juga lebih bagus. Intinya sedekah itu harus ikhlas. Baik anak-anakku sekalian, ini pertemuan kali ini kita selesaikan sampai di sini, kita cukupkan. Kemudian untuk pertemuan berikutnya kalian harus mendemonstrasikan hafalan ya. Ini mungkin kalian harus mengingat dan menghafal
Al-Quran surah Al-Lail ayat 1:11 sampai 11 dan terjemahnya. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah dan Jabir tadi tentang manfaat sedekah dan juga tentang bahaya memiliki sifat kikir. Nah, nantinya kalian harus mendemonstrasikan di depan saya. Jadi seperti itu. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon maaf. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.